Oke, kita lanjutkan ke tipe mercu flukter ya. Flukter ini ciri-cirinya adalah jari-jarinya lebih dari satu. Jadi di sini kita akan membedakan berdasarkan bentuk alirannya. Aliran itu maksudnya gimana? Kan air itu mengalir dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir ya, ini ya. Ini air dari hulu. Hulu itu berarti sebelah kiri kalau di sini. Ke hilir. Kalau tipe sempurna itu ditandai dengan air di bagian bangunan pengontrol ya, yaitu di sini ambangnya ini. Itu tidak dipengaruhi oleh aliran di hilir. Artinya apa? Di bagian hilir itu tingginya tidak melebihi mercu. Karena nanti ada aliran tidak sempurna. Ini aliran sempurna. Kalau sempurna tuh gini, dia turun sampai ke bawah. Dan dia enggak melebihi tinggi mercu. Karena nanti di aliran tidak sempurna tuh bentuknya gini. Nah, airnya di sini. Mercunya ketutupan air. Kebayang nggak? Kalau yang tadi aliran di hilir itu tidak menutupi mercunya. Tidak lebih tinggi dari tinggi mercu. Itu dinamakan dengan aliran sempurna. Udah jam 3:30. Di mana ciri-cirinya adalah Z lebih dari 1/3 H1. Ini Z ya. Z itu adalah beda tinggi energi di hulu dan hilir. Ini hulu, ingat ya, ini hulu. Ini hilir. Beda tinggi ya. Energinya kita sebut sebagai Z ya. Kita tunggu azan sini aja ya sebelum ini. Untuk menentukan Q dan debit ya adalah C dikali B efektif. C itu adalah koefisien debit. B efektif lebar efektif dari bendung dikalikan dengan D. D itu adalah kedalaman kritis ya. Kemudian nah, D itu diperoleh dari mana? Saya hapus dulu ini. Nah, ini D. D dapat dari mana? D itu adalah ini. 2/3 H1. H1 itu apa? H1 adalah tinggi energi D atas bukan tinggi energi ya. Ya, tinggi energi. Kalau HD tadi adalah tinggi air di atas mercu, itu HD. Nah, D itu adalah 2/3 dari H1. Kelihatan ya, H1 itu di sini. Jadi bedanya antara H1 sama HD. Ya banyak istilah-istilah yang nanti disesuaikan aja dengan yang ada di gambar. Terus untuk mencari koefisien debitnya bagaimana? Ini rumusnya. 1,49 dikurangi. Berarti ini selesaikan dulu yang di sini ya. Baru mengurangi 1,49. Hati-hati di sini kadang sering ya keliru dalam mengoperasikan. 0,018 kali 5 min H. H itu adalah tinggi mercu. Ini H. Per R ya, jari-jari mercunya dikuadratkan. Berarti dikuadratkan itu yang di dalam kurung. Ya. Ini selesaikan dulu. Kuadratkan baru dikalikan 0,018 baru mengurangi 1,49. Biasanya jari-jari di sini nanti kita tentukan ya. Kita ambil pendekatannya sekitar 0,5 sampai 1 HE. HE itu adalah tinggi energi. Ya, ini mah rumus saja ya. Kemudian aliran tidak sempurna, ciri-cirinya adalah Z-nya ini kurang dari 1/3 H1.
Kalau yang tadi Z-nya lebih dari, kalau aliran tidak sempurna, Z-nya kurang. Tadi lebih dari, sekarang kurang dari. Nah, ini ya, rumusnya berbeda ya. Cara menentukan C-nya juga berbeda. Nah, ini lihat ya, Z-nya di sini ya kecil sekali ya, kelihatan ya. Ini Z-nya hanya sama tetap. HD juga sama. Cuma dia kecil gitu ya, alirannya di arah sini. Ini biasanya terjadi pada bendung-bendung yang rendah, ya, tingginya rendah. Nah, di sini ada mencari C, koefisien debit, ada T. T itu adalah koefisien T, kita sebut sebagai koefisien T, di mana untuk menentukannya ada grafiknya. Di mana menentukan koefisien T ini tergantung dari perbandingan antara HD, H kecil D ya, sama H besar D. Jadi di sini kecil sama besar itu jangan dianggap sama ya. Beda notasi, kecil sama besar itu beda arti. Ya. Kayak W kecil sama W besar beda ya. W kecil water content, W besar adalah berat ya. Weight. Jadi iya, kita tinggal rasa dulu. Oke, di sini ada T, koefisien T ini berdasarkan dari perbandingan antara HD, H kecil D, dan H besar D. H kecil D itu yang ini. Ya. Kalau H besar D, berarti H kecil D itu di bagian hilir, H besar D itu adalah hulu. Kalau hulu itu artinya sebelum mercuk. Hulu ya. Kalau hilir setelah mercuk, setelah aliran melewati mercuk. Ya, untuk perbandingan itu, maka akan diperoleh nilai T masing-masing. Kalau misalkan HD per H besar D-nya itu nggak ada di tabel ini, misalkan ketemunya 0,35, maka harus menggunakan apa namanya kemarin? Interpolasi. Artinya 0,35 itu terletak di mana? Tengah-tengah. Maka nilai T-nya pun tengah-tengah antara 0,54 dan 0,57. Berarti berapa? 0,555 ya. Kalau misalkan nanti 0,32, nah ini sama juga disesuaikan ya. Berarti ini pakainya namanya interpolasi ya. Jadi nggak terpatok ya, cuma di sini aja. Kalau ketemunya nggak ada di tabel ini, ya Anda interpolasikan. Misalkan ketemunya 0,23. Nah, 3 itu berarti berapanya gitu ya. Atau bisa juga menggunakan perbandingan segitiga. Kalau mau interpolasi itu bisa pakai perbandingan, itu juga bisa. Gimana ya perbandingan segitiga itu? Oh ini. Oh. Bisa. Ini 0,2. Ini 0,48 jelek amat ya. Jadi oh nggak bisa ya. Oh nggak bisa. Jadi pakai interpolasi ya. Interpolasi itu berarti tetap harus ditulis dulu ya. Ada spidol nggak? Misalkan 0,2, ini 0,3,
Ketemunya 0,23. Selisih antara 0,2 dan 0,3 itu berapa? 0,1. 0,2 ke 0,23 selisihnya berapa? 0,03. Berarti nanti 0,1 dibagi 0,03 berapa? 0,03 itu 3 per 100 ya. 100 per 3. 100 ya, 10 per 3 ya, 3,7 ya, sekitar 3,7 nya. Atau bisa juga 1/3,7 ya. Ya nanti yang di bawah juga bisa, berarti 0,2, 0,48. Sebelahnya 0,54. Selisihnya berapa? 0,6. Berarti yang setara dengan 0,23 pada T berapa? 1/3,7 dikali berapa tadi? 0,6 berapa? Sepertiganya ya. 10/3 2 ya. 0, enggak lah tuh. 0, 0,6 ya. Berapa hasilnya? 3,7 itu berapa sih? 10/3 ya. 3/10. 0,18. Berapa? 0,016. Tadi 3,7 itu berapa per berapa? 10/3 ya. Atau gini aja, 10/3 dari 0,06. Bukan ya, bukan. 1/3 ya, 1/3,7 berapa? Tadi 3,7 itu berapa sih? 10 dibagi 3 berapa? 0,27. Oh, enggak tuh, 0,016. 1/3,7 kali 0,06 dikali 0,06. 0,0. Berarti 0,016 nya ditambahkan 0,48. 0,496. Gitu ya caranya ya. Kalau ada kalkulator, ada video enak ditilangin ya. Ya nanti dicari-cari lah ya. Pakai logika juga bisa ya, interpolasi ini ya. Ini kan seperti interval. Intinya polanya harus sama antara yang atas sama yang bawah. Kayak tadi kan, misalkan dia di 0, di tengah-tengah, berarti yang bawah juga di tengah-tengah. Di sepertiganya, yang bawah juga di sepertiganya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu pola yang di atas, baru kita menemukan pola yang di bawahnya. Ini ya udah tadi ya. HD itu adalah di bagian hilir, H besar D di bagian hulu.
Nah, ini contoh adalah nilai ini ya, A1 HD, suatu dimensi atau perencanaan mercu flukter ya. Kalau ini tipenya berarti oke, kalian tipenya tipe apa berarti menurut Anda? Kalau segini sempurna, tidak sempurna? Sempurna ya, karena dia tidak melebihi tinggi mercu. Ini namanya mercu ya, mercu bendung. K itu adalah kehilangan tinggi energi, H1 adalah tinggi air di atas mercu. Kalau nah ini adalah tinggi energi. Oh keliru. High water level berarti apa namanya, di atas permukaan, bukan, intinya air ya, water level. Oh iya, di atas permukaan air laut. Ini elevasi ya, maaf, elevasi. Kalau ada plus itu berarti elevasi ya. Ini HD-nya, kalau HD adalah tinggi di atas mercu, tinggi air. Kalau H1 adalah tinggi energi. Energi ini berarti nggak kelihatan ya, atasnya bukan air ya. Maksudnya gini, karena air itu kan nggak diam gini ya, tapi kan dia bisa gini kan. Nah itu maksudnya energi tuh. Puncaknya tuh di sini gitu loh. Tapi sebenarnya airnya kalau kita lihat kasat mata, kalau dia tenang cuma segini doang. Cuma kita menyimpankan sampai ke atas gini ya, melihat pergerakan air itu selama ini seperti apa. Makanya setelah dicek dia sampai setinggi ini, energi dia, kemampuan dia itu bisa naik sampai setinggi itu gitu ya. Di sini pakai R-nya 0,4 kali H1R, itu jari-jari mercunya ya, tipe flukter. Berarti kalau mau mengetahui tinggi air itu harus dicolok langsung ya kalau keadaan asli. Kenapa? Harus apa? Iya, kalau pas di kerjaan atau apa mau mengetahui tinggi airnya gitu, berarti harus dicolok sampai dasar. Oh enggak, ya pakai apa nyolok ya? Itu mah air selokan ya, pakai colokan. Ada nanti di materi ini namanya hidrologi ya, cara mengukur kedalaman sungai. Ada sih yang pakai meteran, ya kan? Itu bisa. Tapi kalau misalkan kita mau mengukur di bagian tengah sungai, nggak bisa kan pakai meteran? Karena apalagi kalau ombaknya besar ya, itu ada namanya nanti tipe pelampung ada. Jadi ada semacam alat dicemplungin ke dalam. Ada kayak talinya gitu. Nanti ada di mata kuliah hidrologi kita tentang pengukuran debit sungai. Kalau di pinggir-pinggir mah aman ya. Tapi kalau di tengah-tengah, masa mau pakai ini kan? Pasti arusnya deras. Bisa-bisa kayak ini ya. Ada alatnya semacam kayak tali gitu ya, dicemplungin, diukur. Pagi kalau misalkan arusnya deras kan, nggak bisa tetap juga kan? Itu juga talinya nanti disesuaikan. Oh talinya arusnya seberapa, miringnya seberapa, itu ada alatnya. Nanti ada. Meskipun umumnya kalau kalian lihat di pinggir-pinggir itu suka ada semacam meteran ya, pengukur tinggi itu. Itu kalau kondisi tenang ya. Kalau nggak tenang kan beda lagi ya kan. Manualnya seperti itu, bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan dia dalam banget kan nggak mungkin bawa itu ya, sedalam itu ya. Banyak metode. Apalagi sekarang kan udah zamannya ada ini ya, alat-alat canggih ya. Pakai robot dan sebagainya ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke tipe Skok-Leach ya. Skok-Leach ini yang
Jari-jarinya ada 2 macam. Hampir sama, cuma bedanya di sini ada 2 R. Ini R1, ini R2. Ya. Nah, nilai R1 dan R2 ini adalah kurang lebihnya biasanya segini. Kita ngambilnya, ya. Di sini ada HE itu segini ya. Tinggi energi total di atas mercuk. Kemudian kita masuk ke mercuk Ogi. Mercuk Ogi itu yang bentuk mercunya ya tidak bulat ya seperti yang sebelumnya, tapi dia hampir mendekati elips ya. Yang ini masih ingat nggak kemarin kan bentuknya kayak gini. Nah, kalau tadi kan bentuknya dia lebih melengkung itu ya. Nah, kalau dia lebih lancip, hampir mendekati bentuk elips. Masih ingat kan kemarin satu? Beda ya? Kenapa? Sebentar aja kayak sekarang mah. Materi aja. Latihan soalnya pekan depan karena banyak yang dibahas nanti latihan soal. Paling tugasnya hari ini ngeprint ini ya, nanti tabel-tabel yang ada di bab ini saya share nanti ya. Nah, bisa dikatakan mercuk Ogi ini bentuknya adalah tirai luapan bawah flownet dari bendung ambang tajam aerasi. Makanya bentuknya hampir tajam ya. Beda sama yang tadi kan dia bulat gitu kan ya sebelumnya. Kalau ini memang bentuknya hampir tajam lah, elips gitu ya. Karena mercunya itu bentuknya tajam, hampir tajam, ambang tajam gitu ya. Makanya air itu tidak menyebabkan atau tidak memberikan tekanan atmosfer, subatmosfer ya pada permukaan mercu saat bendung saat mengalirkan air ya. Ini kalau misalkan debitnya normal. Tapi kalau debitnya rendah gitu ya, air akan memberikan tekanan ke bawah pada mercu ya. Kalau debitnya rendah justru akan memberikan tekanan. Bentuknya macam-macam, ada yang vertikal, ada yang miring dengan kemiringannya, ada 3 macam. Ini gambarnya. Macam-macam ya. Nah, ini adalah Ogi yang vertikal. Vertikal itu bagian hulunya ini lurus, vertikal ya. Ini yang miring. 1:0,67. Ini miring juga 1:0,33. Ini 1:1. Ini seperti mata kuliah hidrolika, pernah ingat? Ya Anda suruh bikin ini. Ya kan? Kan miringnya ini ada perbandingan ya. Nah, 1:1 itu kan? 1 gitu ya. Yang berdiri ya, maaf. Ini M-nya. Ya sama seperti ini juga tuh dapat miringnya tuh masuk miring ininya gitu ya. Macam-macamnya ada 4 macam. Atau kalau dijadikan dalam 3 banding itu adalah 3:2. 3:2 itu setara dengan 1:0,67. Artinya apa? 3-nya dibagi 3 adalah 1, 2-nya dibagi 3 adalah 0,67. Berarti sama, 3:2 itu sama aja dengan 1:0,67. 3:1 berarti 3/3 1, 1/3 0,33. Nah, dapat ke situ maksudnya ya. Macamnya seperti itu. Rumusnya ini adalah menentukan koordinat permukaan hilirnya seperti ini. Nanti kita akan menemukan parameter baru, ada namanya N dan ada namanya K. Di mana N dan K ini tergantung dari faktor kemiringan. Karena tadi kan yang bentuknya miring ya,
permukaan bendung di bagian hulu. Nah, dapat dari mana nanti nilai K dan N? Lihat dari tabel ini aja. Intinya kaitannya dengan kemiringan. Nanti akan kita pakai ya di dalam menentukan soal. Ini sebenarnya N kecil. Saya ganti ya. Supaya nggak bingung, N kecil. Nah ya. Oke. Nah, kelihatan ya. Kalau vertikal, K-nya itu 2, N-nya 1,85. Ya, ini mah tabel aja, nanti tinggal dipakai datanya saat kita merencanakan mercu ya, tipe yang OGI ini. Flow nap itu artinya tirai luapan, karena kan air saat melewati ini, maka dia akan meluap. Makanya tujuan adanya mercu itu adalah untuk meningkatkan kecepatan air salah satunya, tinggi muka airnya juga ya. Ini ada luapan di sini, makanya sering di bagian sini dibuat namanya kolam olah ya, nanti kita akan bahas juga. Nah, ini macam-macamnya tadi ya. US ini berdasarkan dari US itu United States Amerika ya berarti ya. Army, angkatan Army itu angkatan apa? BTS itu suka ya. Kalau Army itu apa? Kalau BTS itu maksudnya yang suka gitu. Oh, nama komunitasnya Army gitu. Oh, nama band. Nama itu bukan namanya kayak fansnya juga. Nama fans. Tentara. Oh, tentara. Tentara apa kalau Army itu? Tentara. Oh, tentara. Oh, ini tentara laut. Tentara laut atau ya ini mah. Kalau kita mah TNI Angkatan Laut. Berarti TNI AL-nya Amerika. Kalau bab tanah, kita itu mengerucutnya ke TNI Angkatan Udaranya Amerika. Karena mereka kepake buat ini ya, bikin apa namanya? Landasan pesawat terbang. Makanya mereka sering ngecek kondisi tanah. Salah satunya di situ. Maka jangan heran kalau di kita juga TNI juga punya kampus ya, kayak di Unjani itu kan di bawah TNI ya. Daerah Cimahi situ, Unjani, Stikip, Siliwangi itu semuanya di bawah Kodam ya, kalau Stikip Siliwangi itu. Harusnya punya. Ya. Karena bikin pesawat. Karena pesawat itu siapa? Orang sipil juga. Jadi bisa Anda kalau mau kerja itu berarti BUMN-nya apa? Angkasa Pura. Kalau yang udara, BUMN-nya itu namanya Angkasa Pura. Kalau laut, Pelni. Pelni itu adalah BUMN tentang air ya. Iya. Pelayaran apalah itu. Kalau apa namanya? Itu BUMN ya, BUMN. Kalau air minum dan sebagainya, Jasa Tirta. Itu juga orang sipil bisa masuk ke situ. Banyak sipil mah ya. Itu BUMN. Angkasa Pura. Karena kan harusnya ada mata kuliah pesawat bandara itu ada di kita harusnya. Karena kan merencanakan apron itu siapa? Orang sipil. Bangunan-bangunannya di bandara sipil. Jalannya yang pesawat itu sipil juga. Iya. Makanya kenapa dulu sering diteliti ya, karena kan buat pesawat dan sebagainya itu. Kalau Jasa Tirta itu untuk pengelolaan airnya. Air darat. Kalau Pelni itu untuk
di pelabuhan gitu-gitu ya. Itu juga lowongan sipil banyak situ, orang sipil bisa ke situ. Jadi nggak cuma di proyek-proyek aja ya, kalau Anda punya link ke sana. Nggak cuma di kontraktor kayak Wika, PP, nggak cuma itu, di sana juga bisa. Teman saya banyak ya di Pelni, Angkasa Pura, pada kerja ke situ juga ada. Kalau PNS paling ke PU ya, Kemenpur, pemerintah, Kementerian Perumahan Umum dan Rakyat, Kemenpur. Dulu mah Kemenpu aja, PU 2. Sekarang ada PUPR ya. Kementerian Perumahan Umum ya, dan Pembangunan Umum ya, dan Perumahan Rakyat. Kalau di PU bisa tinggal di situ. Coba aja. Cuma gini, kalau Kemenpur itu kebanyakan mereka itu sebagai owner. Owner itu yang memberikan ya, pengguna jasa. Jadi mereka suka ngelelang-lelang gitu ya. Saya mau bikin ini nih. Beda sama misalkan di PP atau Wika, itu mereka sebagai kontraktor, kebanyakan pelaksana jasa. Jadi yang mereka ikut lelang ya, oke kita lelang, menang PU, menang PP, mereka yang mengerjakan. Yang punya dana itu biasanya PU. Tapi ya, orang PU pasti juga punya namanya konsultan pengawas. Kalau kontraktor nggak ada sih, konsultan paling punya. Bisa aja, coba aja konsultannya. Cuma memang kalau saya lihat mending di PP kayak gitu-gitu ya. Kalau Anda kinerjanya bagus bisa direkrut kan. Kebanyakan kayak gitu ya. Ke proyek. Kalau PU kan nggak bisa, paling harus ikut tes CPNS kalau mau jadi pegawai PU. Kalau enggak jadi honorer. Kalau mau ya mending ini. Tapi dulu tuh pernah pas zaman saya gitu ya. Saya lulus kuliah 2010. PU tuh butuh apa ya? Intinya bukaan CPNS ya. Itu hampir 1.000 yang dibutuhin. Yang daftar kurang dari 1.000. Pasti kalau Anda daftar, saya nggak daftar sih, karena saya menjadi dosen, jadi nggak mau. Teman saya daftar hampir semuanya keterima. Jadi yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang daftar. Iya. Sekarang yang dibutuhkan sekarang yang dibutuhkan ada uangnya. Kalau kementerian gitu kayak nggak terlalu deh. Biasanya yang pakai uang-uang tuh di ini PNS di daerah. Meskipun sekarang ya katanya terpusat sih ya, tapi kebanyakan itu daerah kayak gitu-gitu loh. Oke, ini adalah tipe OGI yang bentuk lurus ya. Nah ini orang sipil juga perencanaan kayak gini ya, gambarnya, miringnya. Ini kan harus ditentukan juga R-nya ya. Bu, kalau jenisnya tergantung kondisi. Iya, tergantung kondisi, tergantung medannya juga ya. Tipenya. Sama apa namanya? Kondisi keuangannya juga. Itu juga harus dipengaruhi ya. Ya kayak kita bikin rumah kan ada yang bagus, ada yang ini kan. Ending-endingnya apa? Budgetnya ya. Kalau mau ya bagus banget ya, kayak misalkan TEDC bagus bagus ya, tapi kalau budgetnya nggak ada ya, ya kayak sekarang kelihatan kan ya dari bangunannya kurang ya. Tapi kalau saran saya, kalau Anda punya rezeki nanti atau apapun itu ya, namanya bangunan itu kalau bisa nggak apa-apa mahal dikit gitu ya. Jadi sabar dulu misalkan punya rumah ya, tapi yang kualitasnya bagus aja sekalian gitu. Karena kalau misalkan salah-salah dah 2 kali kerja, jadi harus rusak ini ya. Bagi Anda orang sipil kan misalnya punya rumah ya, pengen bangun sendiri misalkan ya, mungkin lebih sabar aja dulu, harus ngumpulin lagi kualitasnya gitu. Kalau ada rezekinya ya, atau kalau mendesak yang ada dulu. Cuma kan sebagai orang sipil ya paham ya. Ini rumus-rumusnya juga sama seperti tadi. Ya.
Di sini kita pakai K-nya 2 karena rumus Ogi ini berarti kan dia tegak. Tegak itu berarti yang ini vertikal ya. K-nya 2, N-nya 1,85. Dari situ ya, dapat K sama N itu dapat dari jenis mercunya apa, tegak atau yang miring. Miring aja ada 3 macam tadi ya. Masukkan ke rumus ini. K-nya kita masukkan menjadi 2. N-nya 1,85. Ini mah dipindah-pindah ruas aja ya. 1/2 dipindah ke sini jadi berapa? 1/2 dipindah ke kanan ke kiri jadi berapa? 2/1 berarti 1/2 dipindah jadi berapa? 1/2 ini. Kalau saya pindah ke kiri jadi ingat sebenarnya perkalian ya. 1/2 di ruas kanan, saya pindah ke ruas kiri jadi berapa? 2/1. Iya, kecuali gini. 1/2, ya misalkan ini A sama dengan 1/2 ditambah B. Jadi kalau saya pindah ke kiri jadinya minus. Kenapa? Ini ada positif. Ini positif. Kalau ini kan bukan penjumlahan pengurangan tapi perkalian. Ya kan? Maka setengah dibalik jadi 2/1. Ini harus bisa loh. Makanya ini kenapa jadi 2? 2 dari mana ini? Karena kita pindah ruas setengah tadi. Ya. Ya ininya. Ini adalah menghitung debitnya. Q-nya adalah hampir sama seperti di materi sebelumnya, cuma beda di notasinya ya. Bukan notasi sih, konstantanya. Ini adalah debit, C adalah koefisien debit, B adalah lebar efektif dari bendung atau bentang efektif, H adalah tinggi energi. Tinggi energi beda sama tinggi air ya. Kalau tinggi air adalah tadi yang ada airnya benar-benar, kalau energi di atasnya lagi. Kalau air segini berarti tinggi energinya segini. Ya. Kalau misalkan tadi kan ini bendungnya, airnya segini, berarti ini tinggi air. Tapi kalau energi, ke atasnya air lagi, tinggi energi. Tekanan, karena kan tadi air tuh pas gerak nggak cuma diem gini kan, tapi dia bergerak, energi, itu namanya energi. Nah ini sama kayak kemarin ya, ada CD, C0, C1, C2. Kita ambil C0 itu selalu 1,3 konstanta. C1 pakai yang kemarin, bukan kemarin sih, beda lagi. Ini belum di print. Nah tugas pertama nanti print ini ya, gambar 4.10. Ini tugas pertamanya. Supaya pekan depan kita akan kerjakan contoh soalnya sama-sama. Karena banyak ya, hitungnya lumayan. Ini nanti. Baiknya jangan dikasih ini dulu. Nanti saya kasih filenya kan? Saya kasih filenya ini aja ya. Ya apa namanya? Yang PowerPoint. Jadi ininya ilangin dulu merah-merahnya. Ini merah-merah tuh pas nanti kita ngerjain contoh soal. Tapi terserah sih nggak juga nggak apa-apa. Tapi bisa ngalangin gitu. Nah berarti kalau di 410 ini untuk menentukan C1 itu menggunakan perbandingan P per HD. Kayak kemarin ya, berarti ngitung P-nya dulu, kan hitung ya, kita tentukan P per HD-nya dulu, baru nanti kita plotting menggunakan yang mana P per HD-nya gitu. Oh ya ini nih grafiknya.
terus nilainya berapa P per HD-nya itu. Ini faktor koreksi C1 ya. Nanti kita coba ya pekan depan. Yang penting Anda print dulu aja. Ini H1 per HD di sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah faktor koreksi C1 ya, yang kita cari. Kemudian ini ada banyak nih. Banyak grafiknya sebagai patokannya. Ini diperoleh dari nilai P per HD-nya. Dapat yang mana itu yang kita pakai. Bisa didapat yang ini atau dapat yang sebelah ini. Ini adalah untuk kalau dia hulunya vertikal ya. Kalau hulunya miring, maka kita pakai faktor koreksi C2. Nanti ada lagi, silahkan di print juga. Kenapa nilai C, saya terangkan dikit, bisa beda-beda gitu ya. Itu tergantung dari kecepatan awal, kemiringan permukaannya, sama efek